Rakor Siaga Bencana, Balangan memantapkan langkah hadapi karhutla. Pasar murah di Sperindak Balangan, solusi ekonomis bagi warga desa Tariwin. 25 anggota DPRD Balangan resmi dilantik, langkah awal menuju perubahan. Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional di Balangan, sinergi cegah pernikahan dini dan lawan stunting. Semarakan kemerdekaan, Desa Sumberjeki, gelar lomba kreatif hias desa. Terus menyapa hingga pelosok, program pubertas kembali menjangkau kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Berkah, berikut batarbangan selengkapnya. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi lintas sektor siaga bencana Karhutla 2024 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 12 Agustus 2024. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sering terjadi di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi lintas sektor siaga bencana Karhutla 2024 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 12 Agustus 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Setda Balangan Tuhalus, perwakilan Polres Balangan, Dandim 1001 HSU Balangan, narasumber dari BMKG kelas 1 Banjarbaru, serta sejumlah perusahaan dan organisasi lainnya. Ditemui usai kegiatan, Tuhalus menekankan pentingnya kesiapan dan koordinasi antar elemen pemerintah, swasta, dan organisasi dalam menghadapi ancaman karhutla. Kesiapan kita koordinasikan dengan berbagai elemen, baik itu pemerintah, swasta maupun organisasi, sehingga barangkali kita mengantisipasi sedini mungkin agar karhutla ini tidak terjadi kebencanaan di tempat kita. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan cepat terhadap titik api terutama di lahan gambut yang berisiko tinggi terhadap kebakaran. Dan kita sangat berharap tidak ada yang menunda sekecil apapun titik api, terutama untuk kawan-kawan yang nanti melihat baik itu keaktifan dari pelaporan, kemudian kesigapan dalam mengatasi ini. Tadi sudah kita nyatakan kalau itu terjadi di lahan gambut, segera laksanakan, tidak ada penundaan, karena itu berisiko tinggi untuk terjadinya kebakaran karhutla untuk di lahan-lahan gambut yang seperti ini. Senada dengan Tuhalus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Balangan, Haji Rahmi menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi musim kemarau. Untuk rapor hari ini kita akan menyamakan persepsi terkait dengan bahwa kita sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga nanti berdasarkan hasil rapor dan juga rilis dari BMKG kita dapat menetapkan keadaan status darurat siaga karhutla ini dimulai kapan sampai tanggal kapan. Dengan kesigapan yang diharapkan dari seluruh elemen terkait, Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mengantisipasi dan menangani bencana karhutla secara optimal demi menghindari kerugian besar yang dapat terjadi akibat keterlambatan penanganan. Muhammad Maulana dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah yang mendapat sambutan meriah dan antusias dari warga Desa Tariwin, Kecamatan Batumandi, Selasa 13 Agustus 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah yang mendapat sambutan meriah dan antusias dari warga Desa Tariwin, Kecamatan Batumandi,
Selasa 13 Agustus 2024. Pasar ini diadakan untuk mengurangi dampak inflasi dan stunting serta dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Para warga yang sebagian besar adalah ibu-ibu rela mengantri panjang demi mendapatkan sembako yang dijual dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Pasar murah ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti tepung terigu, telur, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, serta produk lainnya. Analis perdagangan di Sperinda Kabupaten Balangan, Asbit mengungkapkan bahwa ini adalah kegiatan pasar murah ke-38 di tahun 2024 yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan dapur dengan harga lebih murah. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap masyarakat terutama Desa Tariwin khususnya bisa terbantu dengan membeli sembako dengan harga lebih murah dibanding harga di pasaran. Sementara itu Kepala Desa Tariwin, Alianor turut menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa pasar murah ini tidak hanya menarik minat warga Kabupaten Balangan, tetapi juga warga dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berbatasan langsung dengan Desa Tariwin. Dina, seorang ibu rumah tangga yang ikut hadir dalam acara tersebut, juga menyampaikan rasa syukurnya atas adanya pasar murah ini. Pasar murah sekarang alhamdulillah sangat-sangat membantu kami baik warga Desa Tariwin dan sekitarnya karena harganya juga lebih murah dari pasar dan dapatnya lumayan banyak yang tidak bisa kita dapatkan dalam belanja sehari-hari. Uang 50.000 bisa cukup beli telur sebanyak ini. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati dan istri atas dukungan mereka terhadap kegiatan pasar murah tersebut. Saya sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Tariwin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah mengadakan pasar murah ini karena sangat-sangat membantu sekali bagi kami. Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 25 anggota DPRD Kabupaten Balangan terpilih pada pemilu 2024. Resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan 2024-2029 yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Balangan, Selasa 13 Agustus 2024. Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan terpilih pada pemilu 2024 resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan 2024-2029 yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Balangan Selasa 13 Agustus 2024. Pengambilan sumpah dan janji ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin Deka Rahman Budihanto. Tampak hadir mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, yang turut mengucapkan selamat kepada para anggota Dewan yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan profesionalisme. Terlebih, Sutikno juga menegaskan dengan terpilihnya sebagai anggota DPRD bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan langkah awal untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap para anggota dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Balangan. Selain itu, Sutikno juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan jajaran Forkopimda dan perangkat daerah lainnya, guna memastikan pembangunan di Balangan berjalan maksimal. Para anggota DPRD yang dilantik nampak mengenakan pakaian sipil lengkap atau PSL dan hadir bersama keluarga mereka menambah hikmat suasana pelantikan. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 dan Hari Anak Nasional ke-40 di Kabupaten Balangan berlangsung dengan semangat dan penuh makna. Acara yang dimulai dengan penampilan dari Forum Anak Daerah Balangan turut mengunggah semangat para peserta untuk lebih peduli terhadap isu-isu keluarga dan anak. Di Mahligai Maya Maurai, Paringin, Rabu 14 Agustus 2024.
Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 dan Hari Anak Nasional atau HAN ke-40 di Kabupaten Balangan berlangsung dengan semangat dan penuh makna. Acara yang dimulai dengan penampilan dari Forum Anak Daerah Balangan turut menggugah semangat para peserta untuk lebih peduli terhadap isu-isu keluarga dan anak. Di Mahligai Mayang Meurai Paringin, Rabu 14 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Lasma Uli Lumban Turoan, menyoroti tantangan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak. Ia menyebut prevalensi stunting masih tinggi, sehingga seluruh pihak harus berupaya keras menurunkannya, dengan optimisme dan kerjasama melalui pencegahan pernikahan dini dan penguatan gizi. Ditemui usai acara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ahmad Nasai turut menyatakan harapannya untuk masa depan Kabupaten Balangan yang lebih baik. Kita berharap untuk ke depan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada 8 fungsi keluarga itu, mudah-mudahan semua keluarga bisa melaksanakan. Insya Allah ke depan keluarga Balangan, khususnya keluarga Balangan, menjadi keluarga yang lebih baik lagi, insya Allah. Acara ini juga dirangkai dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 3 desa, yaitu Desa Mangkayahu dan Balida Kecamatan Paringin, serta Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong. Selanjutnya, acara diisi dengan pengukuhan Forum Anak Daerah Balangan oleh Kepala DP3A P2KB PMD Balangan, Ahmad Nasai, menandai komitmen untuk memberdayakan anak-anak sebagai agen perubahan. Kemudian pembacaan suara anak yang berisi harapan dan aspirasi mereka yang diserahkan kepada Kepala DP3A P2KB PMD Balangan. Dalam momen ini juga dimanfaatkan pemberian bantuan stimulan kepada keluarga berisiko stunting, serta penghargaan kepada penyuluh KB yang telah berdedikasi dalam mendukung program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Balangan. Di akhir rangkaian kegiatan, acara ditutup dengan seminar tentang bijak dalam bermedia sosial yang disampaikan narasumber dari Kejaksaan Negeri Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka menyemarakan HUT ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, menyelenggarakan Lomba Hias Semarak Kemerdekaan. Desa Sumber Rejeki gelar lomba kreatif hias desa, poskamling, pekarangan rumah, dan kebersihan lingkungan. Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juwai menyelenggarakan lomba menghias semarak kemerdekaan. Desa Sumber Rejeki gelar lomba kreatif hias desa, poskamling, pekarangan rumah, dan kebersihan lingkungan Rabu 14 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan gotong royong di kalangan warga, dengan memanfaatkan perlombaan sebagai sarana memperingati hari bersejarah. Sebanyak 15 RT turut berpartisipasi dalam perlombaan ini dan akan dinilai oleh tim juri yang terdiri dari Diskom Infosan Balangan, Disporapar Balangan, TPPKK Balangan, Babinsa, serta Kepala Desa Sumber Rejeki. Ditemui usai acara, Kepala Desa Sumber Rejeki kuat berharap dengan semangat kemerdekaan yang terus dikobarkan ini dapat mempererat persatuan dan kerjasama di masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah penilaian lomba lingkungan di wilayah Sumber Rejeki, di mana agendanya adalah lomba tingkat RT ke-15 RT. Alhamdulillah ini yang terakhir kalinya untuk penilaian di RT 7 ini, mulai RT 1 sampai RT 15 sudah kami kelilingi, ini yang terakhir. Untuk penilaian kami ada beberapa kategori, yaitu keaktifan poskamling, terus kebersihan lingkungan, terus pemanfaatan lahan di sekitar rumah, terus kebersihan, kekompakan.
harapan ke depan mungkin di tahun-tahun yang akan datang mungkin lebih meriah lagi daripada tahun yang sekarang ini yang kami laksanakan pada hari ini. Adapun kategori yang dinilai meliputi hiasan gapura bertema kemerdekaan dengan nuansa merah putih. Pos kamling yang dinilai dari fungsionalitas dan inovasi untuk keamanan lingkungan, serta kebersihan lingkungan yang mencerminkan kerjasama warga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Babinsa Desa Sumber Rejeki Arbi Fauzan juga turut mengapresiasi kreativitas warga dalam menghias pos kamling dan gapura. Saya sangat bangga sama masyarakat Sumber Rejeki dan untuk pemerintah Desa Sumber Rejeki, saya berterima kasih telah mengadakan acara lomba kebersihan ini ya, kebersihan lah, banyak lomba 17 Agustusan. Setelah melewati penilaian Dewan Juri, pemenang lomba akan diumumkan pada acara Jalan Santai di Desa Sumber Rejeki pada 18 Agustus 2024. Bella Kerarendra dan juru kamera Muhammad Maulana Setiadi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, UPTD Puskesmas Uren melaksanakan program inovatif, yaitu Puskesmas Berjalan di Tapal Batas atau Pubertas, di Dusun Libaru Sungkai, Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Rabu 14 Agustus 2024. UPTD Puskesmas Uren kembali melaksanakan program inovatif Puskesmas Berjalan di Tapal Batas atau Pubertas yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Sejak dimulai beberapa tahun lalu, program ini telah menjadi harapan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Program Pubertas baru-baru ini dilaksanakan pada 13-14 Agustus 2024 di Dusun Libaru Sungkai, Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong. Program ini menawarkan berbagai layanan kesehatan, termasuk pengobatan massal, posyandu, penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar anak, serta layanan KIA dan KB. Selain itu, di sekolah-sekolah setempat, seperti SDK Libaru Sungkai dan SMP 1 Atap Libaru Sungkai, juga diadakan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti sikat gigi, cuci tangan pakai sabun, sunatan dan penyuluhan kesehatan lainnya. Dalam rangka bulan imunisasi anak sekolah, Camat Halong Rahmadi menyatakan bahwa keberlanjutan program ini sangat penting bagi masyarakat setempat, mengingat jarak tempuh ke fasilitas kesehatan yang jauh dan sulit diakses. Alhamdulillah dengan kegiatan ini di Libaru Sungkai, anak desa Binuang Santang bisa merasakan bagaimana pentingnya arti kesehatan. Jadi kalau melihat dengan posisi dari anak desa Libaru Sungkai yang cukup jauh untuk menuju tempat kesehatan, dengan kegiatan inovasi Pubertas ini sangat membantu warga kami karena dengan jarak yang jauh, fasilitas yang kurang dan yang tempat yang agak susah dijangkau dengan jalan yang masih belum bagus, kawan-kawan dari Puskesmas Uren bisa berkunjung di tempat kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili dari pemerintah kecamatan, sangat bersyukur. Dan kalau perlu kegiatan-kegiatan seperti ini untuk desa-desa lain juga mungkin bisa dikunjungi oleh kawan-kawan dari Puskesmas Uren. Rahmadi juga menekankan pentingnya kunjungan rutin dari dokter spesialis untuk pemeriksaan kesehatan yang lebih mendalam. Dan alhamdulillah dengan kegiatan inovasi Pubertas yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Puskesmas Uren ini sangat membantu dan warga kami sangat antusias. Kalau bisa tiap bulan ya tiap bulan maunya itu. Nah, tapi karena memang keterbatasan petugas dari Puskesmas Uren, jadi mungkin di tahun ini rasanya sudah yang kedua kali dan memang ini menjadi lokus dari Dinas Kesehatan untuk daerah terpencil. Sementara itu, Koordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan MDD Narlianto menegaskan bahwa program ini telah berlangsung sejak 2009
dan terus didukung dalam perencanaan anggaran. Harapannya tetap kegiatan ini nanti terus dilaksanakan karena kita melihat sendiri kan akses mereka walaupun jalan sudah mulai diberi di paving atau apa itu tetap posisinya jauh gitu. Yang mungkin pada saat mendadak atau apa mungkin mereka akan kesulitan. Nah, di pelayanan ini kan selain kita memberikan pelayanan kuratif, kita juga melaksanakan promotif preventif. Ya, jadi pencegahan penyakit agar tidak menjadi kegawat daruratan ataupun supaya tidak lebih parah. Jadi kita mengharapkan tetap kegiatan ini ada terus untuk pelayanan ke daerah terpencil. Adapun Kepala UPTD Puskesmas Uren Rahmat Yuliansyah menyatakan bahwa kegiatan pubertas dilakukan sesuai standar Kementerian Kesehatan dengan 19 jenis pelayanan yang sudah dilakukan. Jadi ini harapannya juga seperti Dinas Kesehatan juga bisa berkelanjutan. Untuk di Baru Sungkai sendiri kita kemarin sudah ekspos juga dari Kementerian Kesehatan, kita dapat 5 kali ya Pak Didit ya, untuk 5 kali pelayanan ke daerah terpencil di Baru Sungkai. Mungkin tambahan ke depan nanti untuk pelayanan lebih kita tingkatkan lagi ke depan. Salah satu warga Libaru Sungkai biasa mengungkapkan harapannya agar ada rumah bidan dan pelayanan pubertas dapat dilakukan 3 kali dalam setahun. Harapannya kami meminta rumah bidan, anak yang bawa obat-obat banyak, yang posyandu banyak. Harapannya bidannya ada juga ke sini. Harapan kami gitu. Ini dengan adanya tenaga kesehatan nih untuk saat ini ke sini. Ya mudah-mudahan jaga kawatis saban setahun 3 kali ke sini yang bahan ibu-ibu naik ke sini. Dengan keberlanjutan inovasi pubertas, Puskesmas Uren terus berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan layanan kesehatan dan memastikan bahwa semua masyarakat terutama di daerah terpencil memiliki akses layanan kesehatan yang sama. Abdul Halim dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya, Berkah, dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.